Perundingan Iran dan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan berakhir dengan tanpa kesepakatan antara kedua belah pihak. Persoalan pengembangan teknologi nuklir Iran disebut menjadi salah satu poin yang membuat perundingan berjalan alot. Pihak Pakistan selaku mediator pun menyebutkan masih akan terus mencoba memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak. Lalu apakah dengan kegagalan negosiasi ini berarti perang masih akan terus berlanjut? Bagaimana dengan kesepakatan gencatan senjata? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat intelijen dan keamanan nasional, Ibu Stepi Andriani. Selamat siang, Bu Stepi, semoga sehat-sehat selalu. Selamat siang Mas Juno, selamat siang Kompas Siang. Ya, Bu Stepi, kita melihat bahwa perlindungan ini menemui kegagalan dan sudah menjalani 21 jam namun tetap saja menemui titik buntu. Lalu seperti apa? Iran meminta 10 usul poin kesepakatan, Amerika Serikat memiliki 15 poin kesepakatan, namun ini semuanya gagal. Menurut Anda apa faktor utamanya? Apakah ini terkait dengan nuklir atau Selat Hormuz? Iya, jadi yang pertama titik buntu utama adalah nuklir ya Mas Juno. Jadi Iran tidak diperbolehkan mempunyai senjata nuklir dan tidak boleh ada toolsnya gitu. Tentunya ini ditentang keras oleh Iran. Yang kedua adalah Selat Hormuz ya. Jadi 16 kapal per hari itu yang boleh transit. Normalnya adalah 130 kapal per hari. Jadi ini benar-benar drastis begitu ya setelah perang ini. Dan Iran menganggap sebelum awal evacuasi Roaring Lion, Selat Hormuz baik-baik saja. Jadi kan kalau kita bicara diplomasi justru apa-apa yang dilakukan oleh negara Anda misalnya seperti itu membuat Selat Hormuz seperti ini gitu ya. Kemudian juga faktor Libanon dan front kawasan ini belum selesai nih Mas Juno. Jadi menurut Amerika dan Israel, Libanon tidak termasuk front yang boleh ikut gencatan senjata di luar itu. Sedangkan Iran dan Pakistan menyampaikan bahwa Libanon termasuk ke dalam gencatan senjata, tidak boleh diserang selama 2 minggu ini. Dan IDF melanjutkan, sehingga sebetulnya di sini ini adalah faktor kepercayaan. Tapi satu yang saya garis bawahi di sini adalah selama sekian puluh tahun dua raksasa ini akhirnya bisa bertemu dan ternyata diplomasi itu memungkinkan. Walaupun menurut saya sendiri ini sepertinya 21 jam ini nggak cukup nih Mas Juno untuk memecah kebekuan ya, kebekuan es yang udah beku berpuluh-puluh tahun. 21 jam ini tidak cukup untuk membangun trust building, tapi ternyata bisa gitu. Nah mungkin harus ada beberapa kali pertemuan lagi. Apakah mungkin nanti Iran bertemu dengan negara-negara Eropa, kemudian negara-negara Eropa dan NATO yang bicara ke Amerika seperti itu. Kemudian juga hal-hal seperti misalnya Iran minta dicabut dong semua sanksi AS, Dewan Keamanan PBB, IAEA, kemudian aset-aset yang dibekukan. Nah ini juga ditolak oleh Amerika dan Amerika juga tidak mau menarik pasukannya seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini yang menurut saya sangat substansi ya buat Iran. Walaupun sebetulnya kalau kita cek secara umum Mas selama 44 hari ya dari hari pertama 28 itu sampai hari ini 13 April kemenangan itu sebetulnya diklaim oleh masing-masing pihak. Amerika mengklaim kemenangan karena merasa 13.000 target sudah terpenuhi ya, luluh lantah, sudah dihancurkan, kemudian angkatan laut, udara jelas ya hancur, 95% kapasitas dari petrokimianya Iran lumpuh ya, jadi ini berpengaruh sekali. Kemudian Iran juga jadi mau duduk di meja perundingan, F-15 juga berhasil diselamatkan walaupun sempat sempat terkena. Kemudian juga rudal yang dari 100% turun, sekarang kemampuannya hanya 10%, drone-nya juga turun minus 83%, rudal balistik saja masih ada. Nah sementara sisi lain Iran juga mengklaim kemenangan. Iran merasa Hormuz tetap dalam kendalinya Iran, kemudian harus menerima 10 poin-poin penting ya, kemudian power plants-nya, hal-hal yang kaitan dengan jembatan dan lain-lain masih bisa Iran pertahankan gitu ya. 14 juta sukarelawan muncul, bahkan yang dulu pernah di perang Irak juga datang begitu ya dan viral di media sosmed beberapa waktu lalu. Kemudian juga Bab el Mandeb juga masih sebagai ancaman untuk Amerika. Jadi kedua pihak ini masih mengklaim nih Mas Juno. Ini menarik sehingga kalau saya sampaikan stalemate ini akan diperpanjang. Jadi titik sakitnya itu nanti akan diperpanjang. Habis 2 minggu ini mungkin akan lanjut nih. Nanti kita lihat negara-negara mana mungkin yang akan muncul menjadi penengah dan bisa membawa
perundingan kedua. Ya, Tapi dengan Anda optimistis bahwa ada perlindungan yang melalui dimediasi oleh Iran atau dimediasi oleh Pakistan akan berlangsung untuk 2 putaran dan kemudian ada kesepakatan, dan juga seberapa besar sebenarnya kemungkinan gencatan senjata yang selama ini sudah disepakati 2 pekan ini akan masih berjalan atau bahkan runtuh dalam waktu dekat? Ya, jadi sebetulnya dengan figur Wapres ya, Vance ini masyarakat di AS apalagi di dunia itu sebetulnya lebih trust begitu ya, lebih percaya akan bisa cooling down, slow down dulu dibandingkan Presiden Trump ya. Tapi di satu sisi pada saat 21 jam itu sedang berlangsung diplomasi yang dimainkan sebaik mungkin ya, baik dari pihak Iran maupun Amerika, statement-statement Presiden Trump yang menyampaikan diplomasi tidak terlalu penting. Penting kami sudah menang secara militer. Nah ini kan sebetulnya menegasi timnya sendiri begitu ya dengan seperti itu, Mas. Jadi kalau saya merasa di sini harus ada yang ambil bagian, negara-negara seperti Oman, Mesir, Turki, mungkin dari Eropanya Spanyol, Perancis ini harus sama-sama duduk bareng lagi nih. Ini sudah membuktikan sebetulnya satu langkah penting dalam geopolitik dunia bahwa ternyata Iran dan Amerika selama 47 tahun bisa ketemu di satu forum yang resmi dan dinantikan oleh masyarakat dunia ya. Karena ini dampaknya tidak main-main, 20% minyak dunia masuk situ, kemudian juga rantai pasok termasuk negara kita juga ikut berdampak ya. Kan tidak mungkin selama mungkin pemerintah terus-terusan subsidi BBM gitu ya, Mas Juno. Jadi ada titik tertentu mungkin hal-hal yang harus diprioritaskan oleh pemerintah kita gitu ya. Seperti itu. Ya, untuk saat ini sebenarnya juga ada ancaman dari Presiden Donald Trump bahwa memblokade Selat Hormuz, dan juga saat ini ada 2 kapal induk yang juga sudah mendekati di wilayah Selat Hormuz. Untuk dalam waktu dekat ini apakah Amerika Serikat mungkin akan langsung melakukan serangan dan juga melumpuhkan pelabuhan ataupun dermaga di wilayah Selat Hormuz? Sangat mungkin, Mas. Sangat mungkin. Jadi kalau kita lihat mau bagaimanapun ya, walaupun tentara Amerika atau publik atau para tokoh ini tentunya juga memiliki sense of crisis dan merasa menjadi bagian warga negara dunia, tapi ketika panglima tertingginya Presiden of the United States memerintahkan sesuatu, pasti harus diikuti begitu ya, Mas Juno. Jadi kita tidak bisa membaca kebatinan strategi militer di sana, tapi saya pastikan di sini bahwa Iran akan selalu siap dengan berbagai kemungkinan ya. Jadi dengan awalnya euforia hari pertama ada gencatan senjata, ternyata kemudian Hizbullah dan Lebanon Selatan diserang, itu kan menunjukkan bahwa ini tidak bisa dipegang sepenuhnya begitu ya, perjanjian-perjanjian dan kesepakatan ini. Sehingga menurut saya kalau ada gempuran di sisi baru ya, apakah itu nanti Navy-nya atau Air Force-nya atau nanti darat, Iran saya rasa sudah siap. Ya tentunya kalau dilihat head to head, Amerika adalah negara superpower ya, juara 1 dari military capability, Iran ke-16 tentunya jomplang, Mas. Tapi lagi-lagi di sini ada hal-hal yang selama 44 hari ini kita juga terkaget-kaget masyarakat dunia ya, baik akademisi maupun para pengamat, bagaimana kemudian proksinya all out, cybernya maju, sukarelawannya sampai 14 juta gitu ya, itu yang tidak terbayangkan. Nah ini jangan sampai dengan terus-terusan Amerika salah strategi, publik dunia justru malah semakin tidak respect kepada pemerintahan Amerika dan tidak percaya kepada Amerika sebagai negara bangsa yang besar. Menurut saya tetap harus dijaga perdamaian nih Mas ke depan dengan berbagai cara tentunya ya Mas ya. Ya, tentu ini kita juga melihat bahwa serangan Amerika Serikat bertubi-tubi ke wilayah Iran juga menyasar ke objek vital seperti di Kurk Island, di mana salah satu atau Pulau Kurk, di mana salah satu kilang minyak terbesarnya juga sempat dihancurkan, dan juga sejumlah pertahanan atau militer mereka juga dihancurkan. Untuk saat ini sebenarnya posisi Iran untuk bernegosiasi sudah posisi titik kritis dan kemudian tetap bertahan. Untuk saat ini seperti apa peluang bila terjadi perang antara keduanya, terutama Amerika Serikat dan juga Iran saling menyerang? Ya,
Ini sebetulnya 11-12 April ini adalah hari bersejarah, Mas. Walaupun gagal ya Islamabad Talks ini. Pertemuan yang paling bersejarah selama beberapa dekade. Jadi ini level tertinggi setelah JCPOA 2015 di sini ya. Jadi duduk berhadapan antara Vance, Witkoff, Kushner, orang-orang yang bisa dibilang penentu kebijakan Amerika ya. Dan ini memang mereka kecewa karena penawaran yang menurut Amerika baik akhirnya tidak disepakati oleh Iran. Karena yang diinginkan Amerika adalah tidak boleh ada pengayaan nuklir ke depannya terus. Nah, ini adalah hal yang buat Iran ini adalah marwahnya sebagai nation state-nya mereka. Karena dengan nuklir ini bargaining position Iran itu naik, Mas Juno. Kalau nuklirnya tidak ada, pengayaannya tidak ada, teknologinya diturunkan, downgrade mereka, mereka sama saja menurunkan daya tahan mereka kepada publik dunia. Tapi kegagalan ini tidak menutup proses. Jadi fans walaupun menyampaikan ya this is final offer gitu ya, bukan ultimatum untuk mengakhiri talks ke depan ya, tapi Iran tidak mau merespon dengan buru-buru. Jadi walaupun memang prosesnya menurut Iran masih bisa ya, Menlu Iran akan bertemu dengan pemimpin Eropa gitu ya, Pakistan juga akan menyampaikan terus akan memfasilitasi, bahkan Menlu ini mau ke Berlin, ke Paris, ke London gitu ya, agar taktik-taktik yang bisa dirundingkan gitu. Gencatan masih berlangsung nih Mas Juno sampai tanggal 21 April, dan jendela ini sampai nanti tanggal 21 April saya rasa akan dimanfaatkan seksama oleh Iran ya, untuk terus berusaha agar tidak ada korban lanjutan ya, dan ancaman blokade yang disampaikan oleh Trump jangan sampai terjadi begitu. Nah, ini memang masalahnya di nuklir sih Mas, kalau tadi pertanyaan pertama ya, apakah baru nomor 2 Selat Hormuz seperti itu. Baik, kita tentu publik dan juga dunia kecewa dengan kesepakatan yang tidak menemui titik terang terkait dengan kesepakatan perdamaian atau bahkan gencatan senjata yang diperpanjang. Untuk membahasnya kami akan hadirkan kembali usai jeda hanya di Kompas Siang. Situasi di Timur Tengah antara perang Amerika Serikat dengan Iran, kita akan membahasnya dengan Ibu Stepi Andriani, pengamat militer, intelijen dan juga keamanan nasional. Bu Stepi, tadi sebelumnya bahwa negosiasi telah runtuh dan saat ini juga kita melihat adanya serangan Israel ke Lebanon dan ada upaya negosiasi yang akan dilakukan Selasa mendatang. Lalu seperti apa sebenarnya proses negosiasi ini dan juga di dalam rentang jeda gencatan senjata antara Amerika Serikat dengan Iran? Iya, Mas Juno, jadi Iran itu memiliki peradaban 2.500 tahun sejarah dan mereka terbiasa dengan diplomasi. Namun mereka tidak bersedia dan tidak terbiasa membuat keputusan eksistensial di bawah 21 jam, tentunya dengan tekanan. Gitu. Artinya Iran ketika berdiplomasi itu pasti akan memastikan kepentingan nasionalnya betul-betul terjaga seperti itu. Nah, di sini yang buah si malakama sebetulnya adalah Pakistan ya. Pakistan ini niatnya baik. Ya, di tengah kegagalan ini seperti pahlawan Pakistan ini, tapi yang pasti belum tentu menang gitu ya. Menteri Syarif, kemudian Field Marshal Asim Munir adalah dua orang yang secara harfiah mengatakan waktu itu peradaban mati malam itu. Jadi ketika 21 jam kemarin stagnan, itu hopeless seperti itu ya. Nah, ini mereka menelepon Presiden Trump, Pakistan punya hubungan baik dengan Presiden Trump gitu ya, walaupun secara geostrategi dan geopolitik mereka bertetangga dekat dengan Iran. Jadi sebetulnya sebagai mediator Pakistan cukup berhasil karena berhasil mendudukkan ya dua aktor strategis yang hari ini sedang berperang gitu. Namun keputusannya tentunya bukan lagi Pakistan bisa ikut campur, itu adalah masuk hak prerogatif dua kubu ini begitu ya. Nah, di sisi lain sebetulnya kalau kita cek begitu Mas, jadi Hormuz ini tentunya nanti akan hampir tertutup sampai nanti 2 minggu ke depan. Iran tidak mau Pakistan ini, Lebanon Selatan ini diserang terus. Jadi kalau Lebanon dan front-front lain, proksi-proksinya Iran diserang, Hormuz akan tutup. Nah, sehingga nanti sampai 21 April pasokan global pasti agak sedikit tersendat nih Mas Juno ya. UNCTAD sudah memperingatkan ini akan ada pertumbuhan global yang melambat. Pertumbuhan global saat ini kan kondisinya 4,7% ekonomi dunia. Ini bisa jadi turun sampai ke 2%. Jadi minus 2,7.
WFP juga menyampaikan 45 juta orang akan jatuh ke dalam kelaparan, bahkan ada tambahan-tambahan pengangguran dan lain-lain. Kalau sampai ditutup terus-menerus, 30% pasokan pupuk dunia juga terancam. Dan tentunya untuk negara kita juga berdampak, karena importir minyak ya, Mas Juno, seperti itu. Seperti apa dampak besarnya terhadap terutama kegagalan negosiasi Amerika Serikat Iran terhadap harga energi dan juga ekonomi dunia yang tadi Anda sempat sampaikan? Ya, jadi yang pertama ini kalau kita cek di hari ke-44 konflik itu puncak tertinggi minyak Brent itu, Mas Juno, di tanggal 7 April. Jadi di sana minyak Brent itu tembus 117 US dollar ya. Nah, jadi ini sebetulnya kita lagi masuk fase kelima. Fase pertama itu adalah fase pembukaan dari tanggal 28 sampai 13 Maret pembukaan operasi ya. Kemudian fase 2 itu masuk fase eskalasi naik dari 14 sampai 29 Maret. Kemudian fase ketiga ini klimaks yang bombardir hancur lebur 30 Maret sampai 7 April. Fase keempat ini mulai gencatan senjata hari ini dan nanti habis itu sebetulnya pasca Islamabad Talks begitu ya. Nah, total korban kalau kita cek dari Iran itu sudah 3.375, Libanon juga sudah hampir 2.000-an lebih ya. Amerika relatif 300 orang lah terluka, kemudian prajurit Amerika gugur 13 orang. Nah, ini minyak ini naik 50% dari sebelum perang dimunculkan 44 hari yang lalu sampai hari ini sudah naik 50%. Termasuk di Amerika kenaikannya 4,06 dolar. Sehingga ini mengganggu rantai pasok dan Hormuz minusnya 95%. Jadi yang tadi saya sudah sampaikan di awal ya 130-an kapal ini hanya bisa 15-16 kapal per hari. Sehingga kalau disampaikan ini negara masyarakat di dunia, ekonomi dunia ini tidak sama seperti sebelum perang ini dimulai. Jadi tidak baik-baik saja tentunya ya. Walaupun minyak agak turun sedikit beberapa hari ini, tapi puncaknya kemarin di tanggal 7 April itu 117 Mas, seperti itu. Iya, untuk terakhir nih Mbak Bu Stepi, untuk saat ini dari perspektif intelijen apa skenario terburuk yang harus diantisipasi dunia termasuk juga Indonesia jika situasi perang ini terus membawa arus bola panas dan juga makin memburuk? Ya, jadi kalau apa yang disampaikan Presiden Trump ini benar ya, akan ada tambahan eskalasi pasukan, baik angkatan lautnya, angkatan udara, bahkan mungkin nanti daratnya. Ini tentunya tidak akan selesai sampai di Iran, Mas. Apalagi katanya tadi Israel juga akan melakukan hal yang sama ya, dengan Libanon akan ada diskusi juga. Nah, ini kalau di sana panas, di sini panas, ini akan melebar ke kawasan Timur Tengah. Tentunya ini yang jadi berbahaya adalah pupuk global, kemudian juga energi global ya, dan juga nanti bisa ada pengungsi dan lain-lain. Ini masyarakat dunia yang terganggu secara ekonomi ya. Kalau ekonomi dunia terhambat tadi prediksinya kan dari 4,7% turun ke 2%. Tentunya juga akan ada krisis ekonomi lagi ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Sehingga memang ini adalah kepentingan kita bersama. Dan saya apresiasi ketika nanti Kompas terus-terusan media di Indonesia membahas ini, sebetulnya ya untuk itu salah satunya. Kita sama-sama menyuarakan pentingnya perdamaian. Jadi hikmah terbesar adalah mereka bisa duduk bareng. Tapi di sini catatannya bahwa tidak bisa sekali putaran seperti yang tadi Mas Juno sampaikan. Butuh 3-4 kali putaran. Ini tidak bisa dibekukan konflik yang mencair 47 tahun ini hanya dengan 21 jam. Mungkin nanti putaran kedua bisa digagas di Eropa. Putaran ketiga mungkin nanti Pakistan dengan negara-negara Teluk misalnya seperti itu ya. Jadi ini terus kita harapkan karena tentunya dengan pendekatan-pendekatan kekerasan termasuk menambah pasukan ini tidak menjadi solusi dan justru nanti akan menambah dendam, menambah munculnya kelompok-kelompok yang ingin berjihad seperti itu ya, yang ingin masuk ke dalam front ini. Bahkan Turki menyampaikan, Erdogan menyampaikan kalau tidak selesai Turki siap memasuki arena pertempuran. Ini akan lebih luar biasa lagi berbahaya untuk kita karena kita juga punya hubungan dagang dengan Turki dan negara-negara Teluk kan cukup banyak juga Mas. Indonesia ya hubungan dagangnya cukup baik di era Presiden Prabowo ini. Gitu. Baik, kita harapkan perundingan di putaran berikutnya akan terus berlangsung dan juga kita melihat bagaimana peran dari Tiongkok dan kemudian juga peran dari Pakistan ataupun Mesir yang juga akan membantu proses perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran. Untuk saat ini kita juga menantikan perundingan antara Israel dengan pihak Lebanon pada hari Selasa mendatang. Terima kasih sekali lagi Ibu Stepi Andriani, pengamat intelijen dan keamanan nasional telah berbagi perspektif di Kompas Siang. Sehat-sehat selalu, Bu.